Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Audra Mesya Kirana. Aku dari kelas 9D Ahmad Syaihu. Hari ini aku akan mereview atau menilai buku novel fiksi berjudul Berdarah di Atas Kertas. Mari kita mulai dari biodata bukunya. Jadi, Berdarah di Atas Kertas ditulis oleh sajak monokrom yaitu Kaisha atau Kaisha Al-Hakim. Genre dari buku ini adalah fiksi. Penerbitnya adalah Tim Squad Secepat. Dan jumlah halamannya berjumlah 320 halaman dengan harga Rp99.000. Mari kita lanjut ke sinopsis. Semua yang aku ceritakan di sini ada di buku ini ya. Jadi kisah ini tuh menceritakan seorang wanita yaitu Niskala Sadega yang berusaha menjadi psikolog untuk mewujudkan keinginan sang ayahnya agar ia bisa menyembuhkan ibunya yang menderita masalah mental atau mental illness. Namun, ketika hampir mencapai impian itu, ayahnya meninggal dalam kecelakaan tragis sehingga membuat penyakit ibunya bertambah parah. Niskala sempat ingin menyerah, tetapi kedatangan Baskara dalam hidupnya membuat Niskala mampu bangkit, walau pada akhirnya ia tidak bisa menghindari rasa kecewa yang tiba-tiba datang. Jadi kurang lebih itu adalah sinopsis dari buku Berdarah di Atas Kertas. Lanjut, sekarang kita ke penilaian buku. Dari kelebihan dulu kali ya. Menurut aku, buku ini tuh sangat cocok untuk anak remaja yang suka dengan cerita romansa berbau misteri, pemilihan kata dan perangkaian kalimat yang bagus dan bermakna dan mendukung. Pokoknya ini cocok banget deh buat orang-orang yang suka misteri tapi ingin tetap ada cinta-cintanya. Lanjut ke kekurangannya. Buku ini menurutku terlalu dramatis sih, sehingga menjadikan kesan yang terlalu berlebihan. Buku ini juga kurang cocok untuk remaja yang suka dengan buku berbahasa gaul, karena ini adalah sajak monokrom, yang dimana kata-kata yang dipakai lebih baku daripada sajak-sajak yang biasanya. Dan yang terakhir, aku ada rating nih buat buku ini. Menurut aku rating dari buku ini itu 4,8 dari 5. Kenapa ya? Mungkin aku bakal kasih 5 alasannya. Yang pertama, bahasanya itu puitis dan juga relate, mudah menyentuh hati pembaca yang sedang berproses dengan suatu luka atau yang sedang emosional. Yang kedua, setiap puisi tuh terasa personal banget, namun tetap universal. Jadi pembaca bisa menemukan kecocokan dirinya di dalam setiap inci buku itu. Yang ketiga, gaya tulisannya tuh konsisten, sederhana tapi ngena banget, membuat emosiku tuh meluap-luap deh pokoknya. Yang keempat, tema luka, cinta, dan penerimaan disajikan dengan dalam namun tetap mudah dipahami. Yang terakhir, aku pikir-pikir dulu ya. Mungkin cocok untuk pembaca remaja hingga dewasa yang suka puisi reflektif dan penuh dengan makna. Mungkin itu saja dari aku, tapi kayaknya aku ngerasa ada yang kurang deh. Apa aku cantumin biodata penulis juga ya? Kayaknya seru. Jadi biodata penulis Berdarah di Atas Kertas ini udah ada di halaman paling terakhir, atau udah mau terakhir lah ya. Jadi aku bacain aja ya. Profil penulis: Kaisha Al-Hakim, kelahiran Kota Bandung 17 April. Menempuh pendidikan di kota kelahiran dan mulai menjamah dunia penulisan pada tahun 2018 silam. Novel Berdarah di Atas Kertas adalah karya pertama yang dipublikasikan pada publik dan tentu akan diikuti karya-karya selanjutnya. Dengan segenap jiwa dan secerca harapan, Kaisha mulai menggait pengalaman nyata untuk kemudian dirancang sedemikian rupa mewajah cerita fiksi dengan sedikit edukasi. Jadi di sini udah tergambar ya gimana tokoh atau profil penulis si Kaisha Al-Hakim ini. Dia kayak, menurut aku dia itu kayak bagus sih untuk dijadiin panutan karena dia ini sangat amat menginspirasi orang banyak.
Selain itu, di sini juga tercantum pengalaman menerbitkan buku pertama tentu meninggalkan kesan tersendiri. Kaisha yang kerap dipanggil Esha adalah gadis sulung yang terlahir dari orang tua hebat, pun selalu didukung dan memberi sokongan atas yang dilakukan jika itu bukan sebuah kejahatan yang merugikan. Keberadaannya yang berdiri sebagai anak pertama membuat Esha mesti berpikir lebih maju beberapa langkah dibanding saudaranya. Sebab ialah yang menjadi contoh agar mereka tak menjadi manusia tanpa empati. Esha menetap di kota Bandung yang digadang-gadang sebagai kota sejuta romantis dan kota kembang, karena bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Dari sini tergambarkan kan gimana sosok Kaisha yang sangat amat menginspirasi. Menurut aku, dia ini adalah sebuah panutan yang patut kita contoh. Nah, jadi itulah review singkat tentang buku novel Berdarah di Atas Kertas karya Kaisha. Aku harap kalian bisa terinspirasi dari buku ini dan juga jangan lupa beli buku ini ya, karena masih banyak plot twist yang kalian belum tahu. Sekian dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.